Mulai 1 Maret. Oke, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan 2 orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama kepresidenan, dan juga Bang Jehan Syah Siregar, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Pagi Vita, pagi Bayu. Oke, sebelum ke Pak Jehan Syah, saya mau ke Pak Abraham dulu ya. Pak Abraham, sebetulnya ini pertanyaan publik begini Pak, korelasinya apa sih kenapa harus kemudian syarat kepesertaan BPJS digunakan untuk mengurus keperluan yang bersifat kepentingan publik, misalnya untuk SKCK, jual beli tanah, dan lain sebagainya. Jawaban Pak Abraham. Baik, makasih Vita. Jadi Impres ini kan judulnya saja kan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Jadi ada yang belum optimal. Nah, yang belum optimal apa? Ada dari 2 sisi. Dari sisi pemerintah atau dari sisi BPJS ini ada yang belum optimal, dan Impres ini ada instruksi-instruksi Presiden untuk meningkatkan pelayanan, mutu, kecepatan dari pelayanan BPJS Kesehatan, tapi juga ada yang tidak optimal dari sisi kepesertaan. Jadi saat ini per data 31 Januari 2022, dari 236 juta peserta BPJS, ada 32 juta yang tidak secara rutin membayar iuran, atau kita katakanlah peserta yang tidak aktif, atau sekitar 13,5%. Lalu pemerintah dan Bapak Presiden mendapatkan rekomendasi dari KPK bahwa kalau yang namanya untuk meningkatkan kepesertaan, salah satu caranya adalah dengan cara membanding atau mengikat pelayanan publik dengan syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Nah, kenapa sampai seperti itu? Karena sebelum kajian ini kan di tahun 2019 ya. Nah, karena sebelumnya itu pemerintah sudah berusaha melakukan sosialisasi, himbauan, namun ternyata menunjukkan sosialisasi dan himbauan ini tidak cukup untuk memastikan seluruh peserta BPJS itu aktif atau tertib membayar iuran. Maka berdasarkan rekomendasi dari KPK, juga rekomendasi dari Ombudsman, pemerintah coba merumuskan kira-kira kebijakan ke depannya seperti apa, maka kita terima tuh, oke, kita bundling beberapa pelayanan publik dengan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan. Demikian Mbak Pita. Oke. Pak Abraham, kalau Anda tadi bilang impresnya kan soal optimalisasi ya, gitu. Ini kan berarti ada goals-nya gitu. Apakah goals-nya karena kondisi BPJS Kesehatan ini juga sekarang sedang sulit begitu, Pak Abraham? Kalau sekarang sih tidak sedang sulit, tapi kalau jumlah peserta BPJS yang tidak aktif itu makin banyak, makin besar, tentu akan BPJS Kesehatan akan kesulitan. Nah, sekarang kan semangatnya dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional itu adalah yang sehat mendukung yang sakit, yang muda mendukung yang tua, kan makanya kan harus orang bayar iuran. Ketika masing-masing membayar iuran, makanya ada dana untuk bisa membayar masyarakat yang sedang sakit. Nah, kalau pembayaran iuran ini menjadi tidak tertib, tentu ini akan mengganggu sistem jaminan kesehatan tadi.
Oke, saya mau ke Pak Jehansyah kalau gitu. Pak Jehansyah, ini goals-nya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Tanggapan Anda? Sekarang pemerintah lihat juga dong masyarakatnya seperti apa kondisi sosial ekonominya. Jadi disebutkan ada 30 juta ya peserta BPJS tidak efektif membayar iuran dan sebagainya. Ya kondisi masyarakat kita memang kelompok miskinnya dan berpendapatan sangat rendah ya, hampir miskinnya itu banyak sekali. Jadi tidak bisa pemerintah itu membuat kebijakan seperti di negara-negara maju. Jadi mengaitkan satu administrasi dengan satu dengan lainnya ya, SIM, STNK, pembuatan sertifikat tanah ya. Nah ini seperti di negara maju mengait-ngaitkan administrasi kependudukan itu sudah bisa karena masyarakatnya sudah relatif tingkat pendidikannya udah memadai, kemudian tingkat ekonominya. Nah, kita angka kemiskinan saja bertambah, permukiman kumuh 2 kali lipat bertambah. Ya, jadi saya lebih ingin melihatnya itu secara makro ya, secara makro ini memang kebijakan di bidang kesehatan ini nggak bisa berdiri sendiri. Wong yang datang ke rumah sakit minta bayaran BPJS itu secara gratis lah ya gitu ya, ataupun di subsidi pemerintah banyak sekali. Dan kalau kita lihat penduduk di permukiman kumuh perkotaan itu sudah puluhan juta udah. Penduduk kota kita kan udah 55%. Nah, masalah permukiman kumuh nggak dibenahi, masalah kesehatan nggak dibenahi, masalah kesehatan lingkungan nggak dibenahi, masalah perumahan rakyat, rumah tidak layak huni, orang masuk angin gitu ya, orang tinggal di lingkungan nggak punya sanitasi, dibiarin. Nah jadi nggak bisa sektor kesehatan itu berdiri sendiri, BPJS hanya melihat masyarakat itu sebagai pembayar iuran, nggak bisa. Ini kan sektor publik ya, pemerintah, dia harus mengerahkan seluruh sektor, termasuk perumahan dan permukiman. Nah belum lagi kita bicara sektor ekonomi. Banyak penduduk Indonesia itu yang semakin miskin ya akhir-akhir ini begitu. Nah, jadi kalau kita lihat pasal 28H ini ya. Ya, Pak Jehansyah berarti yang ingin Pak Jehansyah sampaikan sebenarnya dengan ya Pak Jehansyah. Ya. Berarti yang ingin Anda sampaikan sebenarnya kebijakan BPJS Kesehatan sebagai syarat administratif ini seharusnya diperuntukkan untuk kelompok tertentu saja, tidak bisa disamaratakan begitu. Iya, kan ketika pemerintah mau menaikkan iurannya saja, itu sudah banyak sekali keberatan di masyarakat. Jadi masalahnya bukan iuran yang kurang, jumlah pembayar iuran yang kurang. Penduduk miskin dan rentan miskin kita banyak sekali. Dan ini semuanya dalam keadaan tidak sehat hidupnya. Rumahnya bolong, tidak punya sanitasi. Coba pemerintah itu periksa dong, itu pasal 28H. Itu dikaitkan perumahan, permukiman, dan kesehatan. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, ini salah pikirnya di bidang kesehatan. Nah, belum lagi kalau kita bicara komersialisasi kesehatan di bidang kesehatan. BUMN semua didorong untuk cari untung. Gitu ya. Nah, ini tidak ada kekuatan untuk misalnya menyediakan obat murah. Bisa nggak pemerintah secara masif menyediakan obat murah, menyediakan dokter murah, menyediakan suster murah? Nah ini kan masalahnya di rumah-rumah sakit yang swasta itu semuanya komersial rate. Ya, jadi dunia kesehatan kita misalnya sedikit lagi saya kembali ke permukiman, fasos dan fasum kita di bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain itu semua terkomersialisasi gitu ya, dengan pembangunan properti di bidang perumahan dan permukiman. Nah itu juga jadi masalah juga. Ini masalah yang lebih makro kalau menurut saya. Jadi mengait-ngaitkan birokrasi, administrasi, KTP, semua itu enggak. Ya paling dengan KTP oke lah ya, karena di banyak negara itu asuransi kesehatan itu bahkan tidak ada KTP lagi, asuransi kesehatan itulah KTP-nya begitu ya. Nah itu oke aja kalau kita lihat di Dukcapil ya, itu sudah bagus ya, administrasi KTP di negara kita sudah semakin bagus. Nah, sudah dikaitkan saja dengan itu. Yang penting satu data tunggal itu efektif bekerja.
Oke Pak Jihansyah, baik kita tangkap poinnya. Saya juga akan nanti tanyakan ke Pak Abraham ya, apakah kemudian aturan BPJS Kesehatan sebagai syarat administrasi ini berlaku untuk seluruh masyarakat atau apakah ada klasifikasi ya nanti kita akan bahas lebih lengkap ya usai jeda tetap bersama kami.